Teknologi FTTH sekarang sudah sangat dekat di sekitar kita. Bahkan banyak daerah yang sudah tercover dengan teknologi fiber to the home ini. Namun, sebagai pengelola jaringan, apakah teman-teman sudah melakukan monitoring pada jaringan FTTH-nya? Nah, solusinya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang namanya The Dot. Penasaran? Yuk simak video ini sampai selesai, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan klik loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Sebagai pengelola jaringan FTTH, tentu saja kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik pada customer yang kita punya. Nah, langkah utamanya kita bisa melakukan monitoring pada jaringan FTTH kita. Sehingga kita akan lebih cepat dan lebih tanggap lagi dengan permasalahan jaringan yang terjadi pada jaringan FTTH kita. The Dot merupakan aplikasi yang gratis yang bisa melakukan monitoring, bahkan bisa mengirimkan notifikasi ketika terjadi masalah pada jaringan yang kita punya. Nah, untuk penggunaan dari The Dot itu cukup mudah teman-teman, karena untuk arsitektur yang support dengan The Dot cukup banyak. Yang pertama ada Tile, ada ARM, ada ARM64, bahkan ada yang MIPS teman-teman. Contoh device-nya adalah 750GR3. Nah, ini untuk device-nya cukup murah ya teman-teman. Selain itu, bagi teman-teman yang memiliki PC ataupun laptop yang nganggur nih, bisa dimanfaatkan nanti diinstal router OS, atau bisa juga pakai VM ataupun virtual machine. Nanti bisa diinstal yang namanya CHR di dalamnya. Sehingga nanti dari beberapa arsitektur ini bisa untuk kita install The Dot ya teman-teman, untuk monitoring jaringan kita. Nah, untuk topologi di video kali ini, yang pertama ada router, ini sekaligus untuk manajemen jaringan dan juga untuk monitoring, yaitu dengan Dot servernya. Nah, ini dari router, terus turun ke bawah, ini masuk ke dalam OLT. Nah, ini untuk manajemen ONU-nya teman-teman. Ya, dari OLT, ini OLT-nya kita pakai SIDATA, ya teman-teman. Turun dari PON-nya, masuk pertama ke dalam splitter 1:16 ini. Ya, splitter 1:16. Nanti untuk per port yang keluar nanti kita arahkan untuk ke splitter-splitter yang ke bawah. Ya, dari 1:16 ini yang pertama turun ke splitter 1:8. Ya. Nah, ini kalau diibaratkan yang 1:16 ini adalah ODC-nya. Terus yang 1:8 ini ada ODP. Ini ada 3 ya di sini. Ada ODP 1, 2, dan 3. Sehingga nanti kalau dihitung ini kurang lebih ya 1:8, ini ada 8 ONU dikali dengan jumlah pot yang keluar sini. 8 kali 16 kurang lebih bisa sekitar 128 ONU yang dihandle per ponnya. Ya, sesuai spek ya kurang lebih ya teman-teman. Nah, untuk yang kita monitoring nanti topologinya adalah per ODP teman-teman. Jadi per ODP kita akan ambil salah satu ONU yang kita monitoring. Nah, ini kalau digambarkan per ODP ada satu perangkat. Ya, ada ONU SIDATA dan ONU yang cukup umum, dan ada untuk export ONU teman-teman. Ya, ini per ODP. Tapi ini untuk The Dot juga sangat bisa digunakan untuk monitoring semua ONU-nya teman-teman. Jadi tergantung teman-teman mau monitoring sampling per ODP atau monitoring semua ONU ataupun semua klien yang dimiliki teman-teman. Nah, untuk yang pertama kita akan remote dulu untuk Dot servernya. Ini routernya sudah saya konfigurasi basic config dan sudah saya install untuk Dot servernya. Jadi teman-teman yang ingin coba install juga silakan teman-teman bisa cek video kita yang lain. Sudah ada teman-teman. Nah, ini untuk Dot servernya. Kemudian untuk remote kita juga perlu aplikasi yang namanya Dot Client. Ini bisa di Windows. Ini Dot Client-nya pakai yang namanya The Dot di sini. Tinggal klik, nanti tinggal masukin server, port sama user passwordnya. Nah, tampilan pertama kurang lebih akan seperti ini teman-teman. Nah, untuk cara nambahin perangkat sebenarnya ada dua. Yang pertama kita bisa pakai yang namanya Discover.
Tapi kalau kita pakai discover, efeknya adalah dia akan discover network yang kita inginkan. Efeknya apa? Tentu saja nanti yang perangkat yang masuk ke dalam root server cukup banyak banget teman-teman. Jadi kurang efektif. Nah, solusinya sebenarnya kita lebih enak untuk menambahkan device satu persatu. Sehingga apa? Nanti kita lebih enak untuk nambahinnya. Ya, cara nambahinnya tinggal di pojok kiri ini, kita klik tanda plus merah, kita klik device. Nah, ini kita taruh di tengah sini nggak apa-apa. Nah, untuk device yang pertama, saya ingin masukin untuk router utamanya. IP-nya 192.168.9.1. Next, terus add device ini sebenarnya mau dicek apanya ya teman-teman. Ya. Ping, terus kita bisa ambil CPU-nya juga. Ya. Kita coba finish. Yang ini adalah perangkat router. Nah, ini juga bisa kita berikan gambar teman-teman. Kita tinggal klik kanan, terus di bagian tab image kita pilih gambar router, atau bahkan kita bisa tambahkan nanti, tinggal nanti di drag and drop ke dalam router ya, mau gambarnya format SVG nanti bisa. Ini router, kita bisa edit juga nih, namanya adalah RGW, router gateway yang kita punya ini. Nah, terus dari router ini kita tambahkan juga untuk OLT-nya, device. Kita klik kanan, yang kita isi 5 ini nanti. Ini kita ambil monitoringnya by ping aja. Ini OLT. Kita bisa berikan nama OLT. Dan kita bisa juga berikan gambar teman-teman. Mungkin kalau untuk OLT sementara belum saya tambahkan, saya akan pakai gambar switch aja. Nanti switch. Nah, terus kita juga bisa berikan kabel teman-teman atau link. Ya, kita tanda klik merah ya. Kita tarik, aduh salah, ini kita link, sini kita tarik ke bawah. Nah, untuk menambahkan link, kita perlu juga untuk konfigurasi router ataupun salah satu device yang connect itu harus punya SNMP teman-teman, harus diaktifkan SNMP-nya. Setelah dari RGW, kita pakainya SNMP, kita pakai VLAN 9. Tipenya kita pakai Ethernet aja. Nah, kita juga bisa zoom nih untuk jaringan kita nih. Nah, tarik naik. Oke, dari OLT sudah. Terus untuk OLT ke bawah, kita tambahkan device ONU. ONU dari ODP 1. Sorry. IP, teman-teman. IP-nya di sini saya ngambilnya dari PPP, teman-teman, ceritanya. Jadi untuk perangkat sekarang ya PPP-nya ya ini pakai PPoE, teman-teman. Ini untuk user ini nanti kita ambil dari remote address-nya. Remote address nanti yang kita akan masukkan untuk dimonitoring dengan dedutnya. Jadi nanti usahakan agar lebih mudah untuk konfigurasi PPPoE-nya untuk secret-nya. Silakan nanti local address dan remote address kita pakai manual aja. Nah, kita isi sendiri-sendiri. Jadi agar lebih mudah untuk monitoringnya. Ya. Ini sudah aktif, ya sudah saya register.
Kemudian tinggal kita tambahkan IP. IP-nya 2.3 172.16.2.3. Benar nggak nih? Ini kita monitoringnya ping. Terus kita bisa tarik link juga. Ya, ini. Nah, ini kebetulan untuk yang 2.3 dia ini dari router OS. Ya. Nah, dari router OS, dari OLT, terus dari OLT turun ke splitter 1:16 ke 1:8 yaitu ODP. Nah, dari ODP dia masuk dulu ke dalam SFP Expononu. Nah, SFP Expononu-nya yang dipasang di router. Nah, nih. Jadi nanti kita bisa tambahkan ganti nama ini ONU ODP 3, teman-teman. Nah, ONU ODP 3. Terus kita tambahkan lagi ya device IP-nya 172.16.2. Yang aktif ini connection adalah 2.1, teman-teman. ODP ONU 2. Sorry, ODP 2. Nih. Saya ubah juga. Ini ODP 3, ODP 3. Nah, ini. Terus kita tambahkan juga device lagi. IP-nya kita lihat di sini aja, tinggal lihat di address ini yang 2.4, teman-teman. 172.16.2.4. Ini monitoringnya adalah ping. Kita ulangi lagi. 172.16.2.4. Ini ODP 1. ODP 3, ODP 2, ODP 1. Nah. Kita bisa berikan gambar juga ya. Ini saya akan contoh berikan gambar. Ini mungkin saya kasih gambarnya adalah RB ini ya. ODP 1. RP. Nah, ODP 1, ODP 2, ya ini ODP 3. Nah, untuk di ODP 3 kita pakai router OS. Jadi nanti kalau kita pakai router OS dan sudah mengaktifkan SNMP, nanti kalau kita tarik link bisa kelihatan juga nih traffic yang ada. Jadi nanti untuk informasinya lebih banyak lagi. Kalau yang ODP yang lain kita mekanisme pengecekannya menggunakan ping aja yang mudah, teman-teman.
Nah, kita bisa remove ini. 1, 2, 3. Nah, ini untuk mekanisme gambaran topologinya di Dedut ya teman-teman. Terus kita juga bisa aktifkan untuk notifikasinya. Nah, tinggal di enable use notifikasinya kita pilih. Terus nanti kita bisa juga masukkan untuk suaranya. Jadi nanti untuk Dedut ada salah satu PC yang membuka Dedut lainnya. Terus nanti ketika ada problem, nah, kita bisa lebih tahu. Kenapa kita ngecek di PC-nya itu. Ini sudah kita set ya. Nah ini mungkin case-nya di salah satu ODP kabelnya putus. Kita akan cek nih. Ini ODP 3 kabelnya putus. Ini kita tunggu sebentar. Nah, nih untuk mekanisme ketika ada gangguan jaringan teman-teman. Nah, ada notifikasi suara. Nah, selain notifikasi suara, kita bisa juga nanti notifikasinya menggunakan Telegram nanti. Bisa juga. Kita hidupkan lagi. Ketika up ada notifikasi dan ketika down ada juga. Kita lihat ketika sudah up ya ini. Nah, nih sudah ada juga notifikasinya. Jadi ketika sudah up semua, nanti ya mungkin akan berisik, tapi yang jelas kita tahu nih, oh jaringannya sudah berjalan normal kembali. Nah, itu tadi teman-teman untuk tutorial konfigurasi menggunakan DUT untuk monitoring jaringan FTTH kita. Nah, selain kita bisa monitoring jaringannya dengan membuka aplikasinya, sebenarnya kita bisa kombinasikan dengan Telegram teman-teman. Silakan teman-teman kalau ingin lebih custom lagi bisa cek artikel-artikel kita. Nah itu tadi untuk tutorial konfigurasi DUT sebagai monitoring jaringan pada FTTH kita. Nah dengan DUT teman-teman bisa lebih fleksibel lagi dan lebih cakupannya lebih banyak lagi, dan spesialnya di sini untuk DUT dia tampilannya cukup friendly ya teman-teman. Nah, ini ada tampilannya. Jadi buat teman-teman bisa banget nih sebagai solusi untuk monitoring jaringan yang dimiliki. Nah, tapi ketika teman-teman ingin menerapkan DUT-nya lebih kompak lagi, karena DUT itu bisa pakai SNMP ya teman-teman. Kebanyakan untuk ONU itu masih belum support dengan yang namanya SNMP. Nah, solusinya teman-teman pakai Xpon ONU dipasangkan dengan perangkat router mikrotik. Jadi nanti untuk trafficnya bisa kelihatan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang punya pelanggan dedicated ataupun corporate bisa banget tuh untuk pakai router mikrotik digunakan yang namanya Xpon ONU. Gimana teman-teman, tertarik untuk menerapkan jaringan FTTH? Tenang, kita menyediakan perangkat-perangkat untuk FTTH. Dari router kita ada, ya, router ada, OLT ada, bahkan untuk SFP OLT-nya. Nah ini mau GPON atau EPON kita ada teman-teman. ONU ada, splicer kita ada. Nah yuk buruan teman-teman yang tertarik bisa beli produknya di website kita dengan nama citraweb.com ataupun di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama Citraweb. Selain itu bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar ya gimana untuk cara splicing, gimana cara untuk ngitung power budgetnya, gimana untuk config ONU, config OLT, solusinya teman-teman bisa join di training fiber optik kita. Untuk jawabnya silakan teman-teman cek di citraweb.com bagian training. Ya, silakan teman-teman cek di situ. Nah sekian tutorial kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ide video yang lain, silakan teman-teman cantumkan di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silakan klik like dan share ke teman-teman yang lain agar video kali ini lebih bermanfaat.
Saya ingatkan juga, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Saya Handi dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan bisa melakukan monitoring yang bisa melakukan. Nah, itu tadi untuk tutorial Dedut server untuk manage. Nah, untuk Dedut sebenarnya bisa kita komunikasikan di website kita. Saya tabarin akan pengen iklan ekspor onwe. Nah, untuk jawabnya, gimana memonitoring jaringan dengan yang namanya Dedut bulat. Kalau sebagai pengelola jaringan, tentu saja kita bulat. Bulat ya? Oke.